الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم يزدهم فلم يزد فلم يزد فلم يزد فلم يزد فلم يزد فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar di surah Nuh di juz 29. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adabun alim. Inna, sungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, arsalna Nuhan ila qaumih, telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Apa yang disampaikan, didakwakan kepada mereka, an anzir qaumak, berilah peringatan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang sangat pedih. Baik. Perhatikan tafsir di bawah. Ai inna ba'asna Nuhan ila qaumih.
Jadi inna arsalna Nuhan ila qaumihi ay inna ba'atsna Nuhan ila qaumi. Sungguhnya kami ba'atsna telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. An anzir qaumak ay wa qulna lahu, dan kami berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, hadzir qaumak. Jadi anzir ay hadzir, hadzara yuhadziru. Hadzir qaumaka min qabli ay ya'tiyahum adzabun muji'un. Berilah peringatan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwasanya surah ini dari awal sampai akhir ini menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada kisah yang lainnya. Semuanya kisah Nabi Nuh alaihissalam dari awal sampai akhir. Kata Syekh, liyatuli lubthihi fi qaumih. Karena lamanya beliau tinggal bersama kaumnya. Ingatnya berdakwah saja, berdakwah kepada kaumnya saja disebutkan dalam surah Al-Ankabut berapa tahun? Alfasanatin illa khamsina aman. 1000 kurang 50. 950 tahun. Ini dakwahnya. Ya. Paham ini? Jadi dari awal sampai akhir disebutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Subhanallah, ya luar biasa. Kisah yang sangat agung, yang banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh ini. Wa takrari da'watihi ila tauhid. Sebutkan kisah Nabi Nuh ini berulang-ulang beliau mendakwahkan kaumnya kepada tauhid. Berulang, terus berulang tanpa henti. Wa nahyihi 'anil syirk. Dan beliau juga terus melarang mereka dari kesyirikan. Di sini ayat yang pertama sudah disebutkan. An anzir qaumak, beri peringatan kepada kaummu sebelum datangnya azab alim yang sangat pedih. Dan ini sama dengan apa yang diturunkan kepada Nabi kita alaihissalam dari perintah. Di awal beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, turun surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, terus kum anzir. Sama. Wahai orang berselimut, kum bangkit, fa'anzir, maka beri peringatan. Apa tafsir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Fa'anzir apa? Ay yunziru anis syirk. Beri peringatan dari kesyirikan. Kasih tahu mereka itu. Soalnya kesyirikan ini akan mendatangkan adab yang sangat pedih di dunia, alam barzakh, akhirat. Baik. Ini sama dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan ingat, Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama. Ya, rasul yang pertama. Ya, sebelum masa Nabi Nuh alaihissalam ini 10 generasi disebutkan. 10 generasi itu tidak ada kesyirikan sedikit. Manusia satu di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Nabi Adam alaihissalam. 10 generasi. Nanti di zamannya Nabi Nuh alaihissalam baru terjadi kesyirikan. Baru terjadi kesyirikan. Kesyirikan berkenaan dengan apa? Orang-orang soleh. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nabi Nuh alaihissalam melaksanakan perintah tersebut. Ya. Beliau pun berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ya qaumi, mimnya di kasrah. Ya. Ada mutakallim yang dibuang. Ya. Mimnya di kasrah, ini menunjukkan bahwasanya ada ya mutakallim yang dihapus. Wahai kaumku, sungguhnya saya terhadap kalian adalah nadhir, adalah pemberi peringatan yang mubin, yang sangat jelas. Baik. Perhatikan tafsirnya di bawah, ay qala Nuhun. Dalam ayat tidak disebutkan siapa fa'ilnya. Maka disebutkan tafsir yang berkata Nabi Nuh alaihissalam. Qala Nuhun, berkata Nabi Nuh alaihissalam, ya qaumi, panjang. Ya.
Ya qaumi, muncul ya mutakallimnya. Ini tafsir ya. Wahai kaumku. Di ayat ya-nya dihapus. Inni nadhirul lakum. Sungguhnya aku adalah nadhir, pemberi peringatan untuk kalian. Bayyinul inzari min adabillahi in asaitumuhu. Yang sangat jelas peringatannya dari azab Allah. Nabi Nuh alaihissalam sama seperti para nabi dan rasul yang lainnya, para rasul yang rusulan mubasysyirina wa mundzirin. Para rasul tersebut itu diutus sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Jadi beliau berkata, wahai kaumku, saya ini adalah pemberi peringatan untuk kalian. Yang sangat jelas peringatannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kapan? In asaitumuhu, jika kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, maksiat yang terbesar adalah apa? Kesyirikan. Itu merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang paling besar. Baik. Apa dakwah beliau? Di ayat yang ketiga disebutkan an ya'budullah wattaquhu wa ati'un. Beribadahlah kalian kepada Allah, bertakwalah kepadanya dan taatilah diriku. Taatilah aku. Ati'uni, nunnya di kasrah karena nun adalah nun wiqayah. Ada ya mutakallim juga yang dihapus. Paham ini? Baik. Wati'uni, itu asalnya seperti itu. Takfif dihapus sehingga tersisa nun yang di kasrah. Baik. Karena ati'u fi'il amr, tidak ada nunnya. Ya. Mabni ala hadfin nun. Nun apa berarti? Nun wiqayah. Nun wiqayah karena ada ya mutakallim yang di takfif. Baik. Perhatikan tafsir di bawah. Wa inni rasulullahi ilaikum. Dan sungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jadi pemberi peringatan karena beliau adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Fungsi rasul adalah nadhir wa basyir. Fa'buduhu wahdahu. Maka beribadalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ingat kaidahnya, perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar perintah untuk mewujudkan ibadah, tapi perintah untuk mewujudkan ibadah yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin dahulu juga beribadah kepada Allah, tapi tidak murni. Masih tercampur dengan kesyirikan. Maka mereka belum dianggap Islam. Belum dianggap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah sini walaupun tidak dikatakan an ibudullaha wahdahu, itu dipahami. Baik. Wattaquhu ay wa khafu iqabahu. Dan bertakwalah kalian kepadanya, artinya apa? Dan takutlah kalian akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa asalnya al-wiqayah, menjadikan apa? Pelindung antara kita dengan adab Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Baik. Dan takutlah kalian akan adab Allah Subhanahu wa taala. Wa ati'un. Perhatikan tafsirnya. Wa ati'uni, muncul ya mutakallimnya. Dan taatilah aku. Kata Nabi Nuh alaihissalam, fima amurukum bihi wa anhaakum anhu. Pada apa yang aku perintah kalian dengannya dan pada apa yang aku larang kalian darinya. Jadi ketaatan itu pada dua, pada perintah dan larangan. Taat dalam perintah dengan melaksanakannya. Taat dalam larangan dengan meninggalkannya. Baik. Wa ati'uni. Jadi taatlah kalian kepadaku. Baik. Ini sama dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "May yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pakai alif lam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keharusan dan konsekuensi. Kalau kita mau taat, dikatakan taat kepada Allah, maka harus kita taat kepada utusan
utusan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan untuk mereka kalau mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bertakwa kepada Allah dan mentaati Nabi Nuh alaihi salam. Apa balasannya? Ini bentuk basyiran, bentuk penyampaian kabar gembira untuk mereka. Kalau tadi nadhir, ya, beri peringatan, anzir qaumak, beri peringatan kepada kaummu sebelum datang adab yang pedih. Ya, setelah itu beliau memberikan kabar gembira. Setelah memerintah beribadahlah kalian kepada Allah, bertakwalah kepadanya dan taatilah aku. Apa balasannya kalau kalian wujudkan itu? Yaghfir lakum min dzunubikum. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan Allah Subhanahu wa taala akan akhirkan kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Sampai ajal-ajal mereka masing-masing. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Sungguhnya ajal Allah, ajal yang telah ditentukan oleh Allah, itu kematian, itu ketika datang la yuakhkhar. Tidak bisa diundur, diakhirkan. Lau kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui. Perhatikan tafsirnya di bawah. Baik. Fa in ata'tumuni wastajabtum li. Jika kalian telah mentaati diriku dan kalian menjawab seruanku, ya, paham ini? Yaitu dengan bertauhid kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Nabi Nuh alaihissalam, kalian jawab seruan tersebut, kalian taati aku, maka apa balasannya? Yasfahillahu an dzunubikum. Allah Subhanahu wa taala akan yasfah. Ingat ya, dia majazum karena apa? Jawaban dari perintah. Ya, jawaban dari perintah. Yasfahillahu an dzunubikum wa yaghfir lakum, sukun. Majazum. Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dosa-dosa kalian dan akan mengampuni dosa-dosa tersebut untuk kalian. Wa yuakhirkum ila ajalin musamman, ay wa yumdidukum fi a'marikum ila waqtin muqaddarin fi ilmillah. Dan Allah akan panjangkan umur-umur kalian pada waktu yang telah ditetapkan pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Allah sudah tahu sebelumnya akan hal tersebut. Telah terdahulu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada keimanan kepada takdir. Ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Siapa yang bisa sebut? Yang pertama, martabatul ilmu. Yang kedua, kitabah. Yang ketiga, al-masyiah. Yang keempat, al-khalq. Ya, mereka ini ketika menjawab seruan Nabi Nuh alaihissalam, taat kepada Nabi Nuh, ini mereka akan diakhirkan, dipanjangkan umurnya pada waktu yang memang sudah ditentukan untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan hal tersebut. Maha tahu akan hal tersebut dan telah ditulis sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, dan itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Ai innal mauta. Jadi ajal Allah, ajal batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, ditafsirkan dengan apa? Al-maut. Sungguhnya kematian itu, innal mauta idza jaa la yuakhkharu abadan. Sungguhnya kematian itu ketika dia datang maka tidak akan pernah diakhirkan, diundur selama-lamanya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setelah datang ajal mereka, ya kematian, maka mereka tidak bisa apa? Mengakhirkan, menundanya walaupun sedetik pun, dan tidak bisa memajukannya. Paham ini? Harus sudah tentukan hari ini jam sekian, detik sekian, menit sekian, tidak ada yang bisa majukan, mengundur. Oleh karena itu kita dapati banyak orang mau bunuh diri, tidak mati. Kenapa? Belum ajalnya. Ya, orang mau dibunuh dan seterusnya sudah setengah mati, tidak mati, karena memang belum ajalnya. Ada sebaliknya, ada orang sehat, bugar, fit, ya, tidak lama ada kabarnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Sudah ajalnya. Tidak bisa dikasih maju, tidak bisa dikasih mundur. Iya. Paham ini?
Biar kalau satu dunia mau bunuh kita, kalau ajalnya belum, tidak bisa. Bisa dipahami? Itu keyakinan kita. Idza jaa la ya'khir. Tidak bisa diundur. Di ayat lain sebutkan tidak bisa dikasih maju. Oh iya, paham ini? Tidak bisa dikasih maju. Dan sudah terbukti dilihat bahwasanya yang mengatur itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia tidak menghendakinya. Baik, innal mauta idza jaa la yu'akhkharu abadan. Lau kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Di sini syarat. Tidak disebutkan jawabannya apa. Jika kalian mengetahui. Apa jawabannya? Tafsir disebutkan. Lau kuntum ta'lamuna dzalika lasara'tum ilal imani wat ta'ah. Seandainya kalian tahu akan hal tersebut, maka kalian akan bersegera untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi, kalau dia punya ilmu, dia tahu hal tersebut, maka dia pasti akan beriman, pasti akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tentunya menunjukkan akan adanya hari berbangkit. Karena kematian awal dari perjalanan tersebut menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju akhirat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Rabbnya, berdoa. Wahai Rabbku, sungguhnya aku telah berdakwah kepada kaumku, mengajak mereka lailan wa nahara, malam dan siang. Oleh perjuangan Nabi Nuh alaihissalam, malam dan siang tanpa henti aku dakwahi mereka. Akan tetapi bagaimana sikap mereka? Falam yaziduhum du'ai illa firara. Akan tetapi dakwahku tersebut, ajakanku tersebut, seruanku tersebut tidak menambah mereka kecuali firaron, lari semakin jauh. Ya. Dakwahku tersebut, doai tersebut, ajakanku, seruanku itu tidak menambah mereka kecuali semakin lari, semakin jauh. Perhatikan tafsirnya ayat 5, 6. Qala Rabbi, siapa yang berkata? Qala Nuhun, disebutkan di tafsirnya. Nabi Nuh alaihissalam berkata, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni da'autu qaumi ilal imani bika wa ta'atika fil laili wan nahar. Wahai Rabbku, sungguhnya aku telah menyuruh, berdakwah kepada kaumku agar mereka beriman kepadamu dan taat kepadamu ya, malam dan siang. Ya, malam dan siang tanpa henti. Tapi apa? Falam yaziduhum du'ai illa firaran. Ay falam yaziduhum du'ai lahum ilal imani illa haraban wa i'radan anhu. Jadi seruanku kepada mereka agar mereka beriman kepadamu ya Allah tidak menambah mereka kecuali haraban, kecuali semakin lari. Wa i'radan anhu, dan semakin berpaling dari keimanan tersebut. Illa firaran, lari. Baik. Disebutkan di tafsir surah Al-Ma'arij kemarin, bagaimana kondisi orang-orang kafir ketika dibacakan, dia diajak lari. Ya, lari. Pergi buruk. Padahal sudah mendengar sampai. Dia tidak mau menerima, lari. Ya, berkumpul kanan kiri, berkelompok, tidak mau menerima dakwah Nabi alaihissalam. Jadi mirip-mirip ya. Ini pelajaran untuk kita bahwasanya kita akan mendapati kondisi-kondisi seperti ini. Kita akan mendapati kondisi-kondisi seperti ini. Siang dan malam kita ajak, tapi bukannya menerima, bukannya ikut taklim, bukannya duduk di majelis ini, seterusnya, malah semakin jauh, semakin lari, berpaling dari dakwah. Dan ini bukan berarti dakwah kita salah, dakwah kita sesat. Tidak. Sebaliknya pula ketika orang menerima dakwah kita, ya, paham ini? Ketika dakwah kita ternyata tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, orang banyak yang ikut, itu juga bukan ukuran bahwasanya dakwah kita sudah benar. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis bahwasanya ada
seorang nabi pengikutnya cuma 1 orang, 2 orang. Ada seorang nabi pengikutnya 3 sampai 10, enggak lebih. Paham ini? Ada bahkan nabi yang tidak ada pengikutnya. Tapi apakah mereka berada di atas kebatilan, kesesatan? Tidak. Mereka tetap berada di atas kebenaran. Karena kewajiban mereka hanyalah berdakwah. Masalah hidayah itu bukan urusan mereka. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami bedakan ya? Mereka menerima atau tidak dengan kewajiban kita untuk berdakwah, bedakan. Ini jelas kewajiban, perintah an anzir qaumak, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ternyata kita dakwahi, kita tambah lari, tambah ini, tetap berdakwah. Oleh karena itu nanti akan disebutkan kisah beliau. Belum selesai ya. Jadi dakwahku, seruanku, ajakanku kepada mereka tidaklah menambah kecuali mereka semakin lari, ya, berpaling dari kebenaran. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan Nabi Nuh alaihissalam, aduan Nabi Nuh kepada Rabbnya, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nah, sungguhnya aku ya Allah, setiap kali aku ajak mereka, dakwahi mereka, seru mereka agar Engkau mengampuni dosa-dosa mereka dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Taib, apa sikap mereka? Ja'alu asabi'ahum, mereka jadikan ya jari-jari mereka fi adhanihim, di telinga-telinga. Ingat adzan panjang hamzahnya. Ini ingat ya. Antum sudah belajar, jangan sampai terbalik, tertukar antara adzan ya Allahu Akbar dengan adzan. Ya, ini bahasa Arab ya, walaupun mungkin ketika kita terjemahkan mungkin sebagian ya tidak perhatikan. Paham ya? Jadi adzan panjang itu telinga-telinga, jamak dari udhun. Adzanun. Jadi kalau adzan yang dikumandangkan 5 kali sehari semalam itu pendek, adzan. Ya. Di sini mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Mereka tutup telinganya. Coba lihat, coba antum bayangkan ini beratnya kondisi yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Antum dakwahi orang baru tutup telinganya. Pernah antum dapat? Saya sendiri alhamdulillah belum pernah. Ya, didakwahi, diceramai, tutup telinganya. Pernah dapat? Mungkin belum. Sampai sekarang juga belum. Belum pernah kita dapat orang sampai seperti itu sikapnya. Tutup telinga saja tidak. Wastaghshaw thiyabahum, mereka tutup diri mereka. Ya, tutup kepalanya, tutup supaya tidak kelihatan, tidak mendengar. Jadi dari sisi pendengaran dan ya, paham ini? Visualnya mereka supaya tidak dilihat, mereka tutup. Coba bayangkan. Yang mengerikannya kondisi mereka ketika diajak untuk an ya'budullaha wattaquhu wa ati'u. Ngeri ya? Ada orang seperti ada. Ini Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali saya ajak ya Allah, paham ini? Mereka begini modelnya. Bahkan wa asarru, mereka terus menerus di atas kekufuran mereka. Wastakbaru, dan mereka bersombong, istikbaron. Apa i'rabnya istikbaron? Maf'ul mutlak. Betul-betul mereka bersombong dengan kesombongan yang luar biasa. Ya, tidak ada maf'ul mutlaknya saja sudah sombong, dikasih istikbaron, betul-betul sombong. Apa kesombongan? Batarul haq wa ghamtun nas. Dan ini tergabung ada pada diri kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tolak kebenaran plus mereka merendahkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang beriman bersama beliau. Antum bisa lihat di surah Hud. Ya, panjang itu kisahnya di awal surah Hud. Ya, dikisahkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Termasuk pas bikin perahu. Dia olok-olok. Bayangkan bikin perahu di gunung. Coba lihat. Tidak ada mereka pernah mimpi berpikir bahwasanya akan ada banjir besar yang membuat gunung pun tenggelam. Yang menjadikan gunung pun tenggelam. Tidak ada pernah. Dia olok-olok bikin kapal begini, beriman bersama seterusnya. Dia olok-olok. Ya, mereka sombong luar biasa. Ya, menolak kebenaran. Ini saja sudah sombong. Ya, meremehkan manusia saya sudah sombong. Mereka gabung dua-duanya. Ya, menolak kebenaran plus merendahkan orang-orang yang membawa kebenaran tersebut. Ya, itu dari Nabi Nuh, Nabi dan Rasul dan
Orang-orang yang beriman bersama beliau alaihi salatu wassalam. Perhatikan tafsirnya. Wa inni kullama da'awtuhum ilal imani bik liyakuna sababan fi ghufranika dzunubahum. Perhatikan sini masdar beramal ya. Masdar beramal sudah berulang kali kita sebutkan. Jadi fi ghufranika dzunubahum. Jadi setiap kali aku ajak mereka, dakwahi mereka ya Allah, agar mereka beriman kepadamu, liyakuna sababan, agar keimanan tersebut itu menjadi sebab fi ghufranika dzunubahum. Sebab engkau mengampuni ya dosa-dosa mereka. Perhatikan kalimatnya di atas. Litaghfir lahum, lamut ta'lil. Ada an mudmaratan jawazan. Ini afwan saya sedikit. Antum lihat di tafsir. Ini sudah kita ajarkan. Masdar disandarkan kepada fa'ilnya, kemudian maf'ulun bihinya tetap. Paham ini? Litaghfir lahum dita'wil dengan apa? Ghufranika dzunubahum. Jadi setiap sekali saya ajak mereka untuk beriman kepadamu ya Allah, agar keimanan tersebut menjadi sebab engkau mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, litaghfir lahum, agar keimanan tersebut menjadi sebab engkau mengampuni dosa-dosa mereka. Apa mereka sikapnya? Wada'u, ja'alu artinya wada'u, mereka letakkan asabi'ahum, jari-jari mereka fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Ini luar biasa ini kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Didakwahi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana keimanan tersebut akan menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa mereka. Pina tutup telinganya dengan jari-jarinya. Apa? Kenapa mereka tutup telinganya? Kai la yasma'u da'watal haqqi. Kai, agar mereka tidak mendengar dakwah, ya, seruan kepada kebenaran, kepada tauhid, kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dengar, coba lihat. Nah, tutup telinganya, firman. Ya, ditutup. Ya, dia jadikan, dia letakkan jari-jarinya di telinganya supaya tidak mendengar seruan Nabi Nuh alaihissalam. Sampai di situ tidak. Wastaghshaw thiyabahum ay wa taghattaw bi thiyabihim kai la yarawni. Mereka sampai menutup, dan juga tidak hanya sekedar menutup telinganya, mereka juga menutup badan-badan mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Agar apa? Agar mereka tidak melihat diriku. Kai la yarawni. Mana fa'ilnya? Waw jamaah. Didahului oleh ya, berarti hum. Agar mereka tidak melihat diriku, kata Nabi Nuh alaihissalam. Jadi bukan hanya sekedar tidak mau dengar, lihat Nabi Nuh alaihissalam saja tidak mau. Mereka sampai tutup. Apa yang melihat? Mata. Berarti tutup kepalanya. Paham ini? Tutup kepalanya, tutup dirinya supaya tidak melihat Nabi Nuh alaihissalam. Jadi tutup telinga juga. Mereka tutup badan mereka, tutup kepala mereka dengan pakaian-pakaian mereka agar tidak melihat dan tidak mendengar kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ini Nabi Nuh luar biasa. Orang yang sangat mulia, bahkan paling mulia di tengah kaumnya, Nabi dan Rasul, menginginkan kebaikan untuk mereka, ternyata sikapnya begini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala azab siksa mereka, maka sangat pantas. Ketika mereka betul-betul tidak mau beriman, maka sangat pantas. Luar biasa. Nabi Nuh alaihissalam tidak paksa mereka, dakwahi dengan lembut. Nah, disebutkan nanti, ya, mereka didakwahi dengan pelan, dengan sir, juga dengan terang-terangan. Itu sudah dicoba semua. Ya, sudah dicoba semua dengan berbagai macam cara agar mereka bisa beriman, tapi mereka tetap tidak mau. Wa asarru, dan mereka terus menerus, ai wa aqamu ala kufrihim, dan mereka tetap di atas kekufuran mereka, tetap pada pendirian mereka, itu kekufuran mereka. Wastakbaru istikbara, ai wastakbaru an qabulil imani istikbaran syadidan, dan mereka bersombong dari menerima keimanan dengan kesombongan yang sangat. Tsumma inni da'autuhum jahara, kemudian aku mendakwai mereka, mengajak mereka dengan terang-terangan. Ai tsumma inni da'autuhum ilal imani zahiran alanan fi ghairi khafa'in. Kemudian aku berdakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk beriman itu secara zahiran, nampak,
jelas tanpa ada yang tersembunyi sedikit pun. Bisa? Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku dakwai mereka i'lan dengan terang-terangan, kemudian aku dakwai mereka dengan sir. Jadi segala cara sudah ditempuh oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan ini semuanya adalah hirs dan nush, semangat beliau dalam mendakwai kaumnya dan betul-betul nasihat. Ya, nasihat. Jadi bukan hanya satu kali, saya 2 kali. Paham ini? Dengan cara ini tidak berhasil, ya sudah berhenti. Tidak, dicoba lagi dengan cara lain. Bisa dipahami? Ai thumma inni a'lantu lahumud da'wata bi sautin murtafi'in fi halin. Perhatikan. Ya, kemudian aku mengumumkan dakwah, maksudnya menampakkan dakwah itu secara terang-terangan dengan suara yang tinggi. Itu fi halin, pada satu kondisi, satu keadaan. Wa asrartu biha bi sautin khafin fi halin ukhra. Dan di keadaan yang lainnya saya mendakwahi mereka, mengajak mereka dengan sir, dengan suara yang halus. Di keadaan yang lain, di kondisi yang lain. Jadi sudah dicoba semua cara. Dengan tegas, suara yang tinggi, suara yang keras. Ya, paham ini? Dengan suara yang lirih, bisautin khafi, suara yang rendah, bisik-bisik. Sudah dicoba semua. Paham ini? Tapi disebutkan dalam ayat tadi apa? Wa asarru. Mereka terus menerus di atas kekufuran mereka. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menyebutkan, aku pun berkata kepada mereka, fakultu, aku pun berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian, sungguhnya dia adalah Ghafaron, maha pengampun. Perhatikan, fakultu, aku pun berkata. Ini Allah menyebutkan ucapan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Fakultu liqaumi, aku pun berkata kepada kaumku, salu rabbakum ghufrana dzunubikum. Ya, sa'ala yas'alu, fi'il amarnya sal. Ya. Salu, mintalah kalian kepada Rabb kalian. Apa yang diminta? Ghufrana dzunubikum, mintalah ampunan atas dosa-dosa kalian. Ya, istaghfara, istaf'ala, talabul maghfirah. Mintalah kepada Rabb kalian ampunan atas dosa-dosa kalian. Wa tubu ilaihi min kufrikum, dan bertobatlah kalian kepada Allah dari kekufuran kalian. Innahu kana ghaffaron, innahu ta'ala kana ghaffaron liman taba min ibadihi wa raja'a ilaihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertobat dari hamba-hambanya dan kembali kepadanya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Ya, inabah itu dengan makna tobat yang lebih halus lagi. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas seluruh dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Ya, bahkan bukan hanya sekedar Ghafaron, tapi Tawwab. Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, yang Maha menerima tobat, yang Maha memberi hidayah kepada hambanya untuk bertobat. Kemudian setelah itu Allah terima tobat tersebut. Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini luar biasa ya, perhatikan hidayah dari Allah, kita bisa sadar akan dosa, dan dengannya kita bertobat, itu nikmat dari Allah, datang dari Allah. Setelah kita tobat, Allah pula yang terima tobat tersebut. Allah ampuni dosa-dosa kita seluruhnya. Baik. Nanti setelah ini, ya, Nabi Nuh alaihissalam menyebutkan kabar-kabar gembira kalau mereka istighfar, mereka taubat kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, banyak. Ya, mereka akan bisa dapat yursilis sama alaikum bidarara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Ini nanti, ya. Nanti kita sebutkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada mereka. Dan apa akhir cerita mereka nanti. Ini satu surah ya, ini baru awal surah yang menyebutkan perjalanan kisah dakwah Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Ya, dan sekali lagi ini banyak pelajaran untuk kita semua, calon-calon dai ilallah. Kita sekarang masih belajar, mungkin pulang kampung
Ya, kita akan mendapati apa yang Nabi Nuh alaihissalam dapati dari kaumnya. Kita berdakwah, mungkin ada yang tidak senang, ada yang tidak suka, ada yang menolak, macam-macam alasan, ada yang bersombong, ya, bahkan sampai tutup telinga, tutup. Ini bukan hal yang baru. Ini telah berjalan pada para rasul sebelum kita. Bahkan di antara nabi dan rasul ada yang dibunuh oleh umatnya sendiri, kaumnya sendiri. Dan ini tidak samar dari kita tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam kenapa diangkat ke langit? Saya tanya antum, kenapa Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit? Itu karena upaya pembunuhan dari orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Nabi Isa alaihissalam dicari mau dibunuh. Coba lihat kerjaannya mereka. Jadi jangan heran ketika mereka dikatakan khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha. Itu sangat pantas sekali. Jazaa'u wifaqa. Ya, luar biasa Allah Subhanahu wa taala kasih nikmat, utus rasul, dikasih hidayah, bentuk hidayah irsyad wal bayan, luar biasa. Ya, bukan ustadz yang ngajari mereka, paham ini? Nabi dan rasul. Oh, kita ustadz ya. Paham ini? Ustadz yang jelaskan kebenaran kepada kita. Kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Mereka bertemu. Ya, yang dakwah mereka Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa dan seterusnya, Nabi Ibrahim. Bersama dengan itu luar biasa. Paham ini? Luar biasa. Mereka dalam menyikapi dakwah tersebut. Ya, macam-macam ya. Kalau di sini disebutkan apa? Tutup telinga. Ya, tutup kepalanya dengan pakaian supaya tidak mendengar dan tidak melihat Nabi Nuh alaihissalam. Padahal mereka diajak bukan diajak apa, ya, bukan diajak salah, ya, tapi didakwahi, diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu, ya begini modelnya. Jadi jangan kaget ya kalau dapat orang-orang begini, ini sudah berlalu ya pada orang yang lebih mulia dari kita. Ya, itu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sekian, nanti kita lanjut. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.